kata seperapat dalam bahasa Jawa yang artinya seperempat. Pulau ini diberi nama Pulau Seperapat karena menurut cerita, Dampo Awang meninggalkan seperempat hartanya di Pulau Seperapat. Pemandangan di Pulau Seperapat sangat indah dan alami dengan pohon tua yang cukup rindang, sehingga cocok bagi teman rekreasi bersama keluarga dan sanak saudara. Sedangkan di tengah-tengahnya Pulau Seperapat terdapat sebuah makam berbentuk musola yang dibangun oleh warga setempat. Seiring bergulirnya waktu, perubahan alam memang tidak bisa dihindari, termasuk bergesernya letak sebuah pulau kecil yang pada awalnya berada di antara alur Bengawan Silugongo atau nama lain dari Kali Juwana. Karena itu, pulau yang luasnya kini kurang dari seperempat hektar tersebut saat ini letaknya bergeser di sisi barat alur Bengawan tersebut. Pulau Seperapat adalah pulau yang terdapat di Kabupaten Pati, tepatnya di daerah Juwana. Juwana sendiri adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Juwana merupakan kota di pesisir utara Pulau Jawa yang terletak di jalur Pantura yang menghubungkan kota Pati dan kota Rembang. Kota Juwana merupakan kecamatan terbesar kedua di Kabupaten Pati. Juwana terkenal dengan industri kerajinan kuningan dan pembudidayaan bandeng. Nama Juwana kemungkinan berasal dari kata jiwana, yang berasal dari kata bahasa Sanskerta yakni jiwa. Dengan demikian, perkataan Jiwana diduga adalah nama kahuripan yang disanskertakan. Pendapat lain mengatakan bahwa Juwana berasal dari kata druju dan wana. Druju adalah nama pohon atau suket gelagah yang panjang dan besar, sementara wana berarti hutan. Merupakan daerah pesisir dan dataran rendah dengan tanah berjenis aluvial dan red yellow Mediterranean. Kota ini juga dilalui oleh Sungai Juwana yang menjadi daerah aliran Sungai Waduk Kedung Ombo. Sungai terbesar di kabupaten ini tiap tahun mengakibatkan banjir, termasuk di kota Juwana sendiri. Luas wilayah kecamatan Juwana adalah 5.593 hektar atau 55,93 km persegi. Mayoritas penduduk kecamatan Juwana bermata pencarian sebagai petani, nelayan, dan buruh. Kecamatan ini mempunyai banyak lapangan kerja. Hal yang menjadi ciri khas Kecamatan Juwana adalah usaha kerajinan logam kuningan yang sebagian besar terdapat di desa Growonglor dan sekitarnya, serta usaha tambak perikanan di desa Bojomulyo, Agung Mulyo, dan desa-desa di sekitarnya. Dua perusahaan kuningan terbesar dari kota Juwana adalah Krishna dan Sampurna. Kota Juwana juga merupakan kota industri. Pabrik rokok Jarum mempunyai cabang produksi di kota Juwana, dan juga pabrik rokok Tapel Kuda yang merupakan salah satu pabrik rokok tertua di Indonesia. Basis produksinya berada di kota Juwana. Selain pabrik rokok, kota Juwana juga memiliki pabrik minyak kacang. Pelabuhan Juwana menjadi salah satu tulang punggung kekuatan perekonomian Kecamatan Juwana. Pelabuhan ini menjadi salah satu pintu masuk kapal-kapal pengangkut kayu dari Kalimantan. Hasil tambak maupun tangkapan nelayan yang didapat antara lain yakni bandeng, udang, tongkol, kakap merah, kepiting, ikan pe, cumi, dan kerapu. Pada zaman Majapahit ada seseorang yang tidak dikenal oleh karena penderitaan yang dialaminya. Orang itu pergi merantau dan mengasingkan diri di pulau yang sekarang bernama Pulau Seperapat. Di pulau itu dia menjalankan pertapaan. Setelah beberapa lama menjalankan pertapaan itu, ia berhasil mendapat pusaka yang sangat berkhasiat. Adapun khasiatnya adalah dapat menyembuhkan atau mengembalikan segala sesuatu yang telah terpisah. Untuk membuktikan khasiat benda tersebut, ular dipotong menjadi dua. Kemudian meletakkan pusaka di atas badan ular yang terpotong. Seketika ular tersebut dapat tersambung dan hidup. Setelah kakak perempuannya mencari kian kemari, akhirnya menjumpainya di dalam Pulau Seperapat itu. Ia diajak pulang tetapi tidak mau. Bahkan ia menceritakan kejadian-kejadian yang telah dialami selama di Pulau Seperapat. Benda yang tajam itu dihujamkan pada badan adiknya.
Pada percobaan pertama, setelah dipotong lehernya dapat dipulihkan kembali dengan kesaktian benda tersebut. Karena belum percaya dengan kejadian itu, maka dibuktikan sekali lagi pada sang adik. Tetapi percobaan kedua gagal karena setelah dipenggal, ternyata bagian kepala adiknya menghilang. Oleh karena itu, sang kakak mencari kepala adiknya, namun tak kunjung ketemu. Sang kakak menggunakan kepala kera sebagai ganti kepala adiknya. Dengan menggunakan kesaktian benda tersebut, kepala kera dapat tersambung ke badannya, dan adiknya dapat kembali hidup, akan tetapi berkepala kera. Adiknya yang berkepala kera tadi tinggal di Pulau Seprapat. Setelah kembali, kakaknya menceritakan kejadian-kejadian itu kepada tetangga. Ia mengatakan bahwa adiknya di sana tidak hanya berkepala kera saja, tetapi juga penjaga pulau tersebut. Di samping itu, adiknya juga menjaga harta benda Dampu Awang yang masih berada di sana, yang banyaknya seperempat dari harta bendanya yang ada. Kakak perempuannya juga mengatakan kepada penduduk bahwa harta benda Dampu Awang itu boleh dimiliki siapa saja asal ia mau menjadi warga Pulau Seprapat itu. Dengan keterangan-keterangan itu, maka banyak warga datang ke Pulau Seprapat untuk menuruti cita-citanya. Bahkan disinyalir sampai sekarang karena tebalnya kepercayaan. Maka menurut berita-berita, apabila orang yang ingin kaya itu telah mencapai dan sampai ajalnya, maka orang-orang itu matinya menjadi keluarga di Pulau Seprapat. Dan menurut kenyataannya, apabila yang terlaksana kekayaannya, ada yang tembong, ada yang guing dalam bahasa Jawa. Setelah orang-orang itu meninggal, kera yang di sana dalam keadaan tembong dan guing. Pulau Seprapat merupakan tempat bersejarah bagi warga Juwana yang sudah lama dikenal oleh para pengalap berkah dengan sebutan Pulau Seprapat, dan menjadi bagian dari luas wilayah Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Pulau dengan pohon tua cukup rindang itu, di tengah-tengahnya terdapat sebuah makam berbentuk musola yang dibangun oleh warga setempat. Jauh sebelum itu, cungkup makam dari kayu tersebut cukup tua dan tak terawat. Menurut cerita tutur, dimakamkan seorang tokoh yang disegani pada masa berkembangnya agama Islam di daerah pesisir pantai utara Jawa, yakni Mbah Datuk Lodang. Oleh warga, sejak pulau tersebut tidak lagi digunakan untuk ngalap berkah, namanya diubah menjadi Syekh Datuk Lodang Walijoko. Karena itu tiap tahun sekali pada bulan Syawal atau bersamaan dengan perayaan tradisional nelayan yang dikenal dengan sedekah laut, dilangsungkan pula peringatan atas tokoh tersebut. Di pulau itu diselenggarakan acara ziarah dan dilanjutkan dengan pengajian. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Bendar yang juga seorang anggota DPRD, jumlah warga yang mengikuti ziarah dan pengajian pun kian bertambah banyak, sehingga panitia sedekah laut seksi acara itu menyediakan angkutan kapal penangkap ikan dan perahu. Tentang siapa Mbah Datuk Lodang, konon menurut cerita tutur tinular, hidup pada masa Juwana, di mana sudah berdiri Pantingerang sebagai pusat penyebaran agama Islam dengan tokoh pemukanya, yakni Ki Ageng Ngerang. Letak tepatnya di Dukuh Ngerang, Desa Trimulyo, berbatasan dengan Bendar, keduanya di Kecamatan Juwana. Karena semasa hidupnya tak pernah menikah, kecuali hanya menggembleng ilmu Jaya Kawijayan murid-muridnya, maka warga memberinya nama tambahan, yakni Walijoko. Akan tetapi ada salah satu murid yang mencemarkan nama perguruan Pulau Seprapat, yakni Maling Kopo, yang nama aslinya adalah Joko Pilang, anak dari Maling Pekuwon. Maling Kopo diam-diam berhasil membaca kitab milik gurunya yang berisi tentang kelemahan semua murid Pantingerang. Satu di antaranya adalah Adipati Mondoliko, yakni Patakwarak, yang membawa kabur putri Ki Ageng Ngerang, yakni Roroyono, yang sudah dijodohkan dengan murid seperguruan, Said Kusumastuti atau Sunan Muria. Dengan pusaka milik gurunya yang juga dicuri, Maling Kopo berhasil membunuh Patakwarak dan mengembalikan Roroyono ke Pantingerang. Dia disuruh memilih antara dijodohkan dengan Roroyono